Ibu, saya mau nanya, apa faktor utama yang menyebabkan terjadinya krisis yang memicu tragedi 1998? Iya, kalau untuk faktor sebenarnya banyak ya. Cuman yang paling krusial di sini berkaitan dengan dari pemerintahnya sendiri. Iya. Jadi pada saat itu muncul rasa ketidakpuasan masyarakat, ketidakpuasan terhadap apa yang dilakukan pemerintah pada saat itu, seperti banyak terjadinya korupsi, kolusi, nepotisme, kemudian juga krisis moneter, dan akhirnya berimbas pada munculnya pengangguran karena sedikitnya ketersediaan lapangan pekerjaan. Mungkin itu sih. Terima kasih, Bu. Terus, bagaimana peran masyarakat dalam menuntut reformasi pada masa tragedi 1998? Iya, untuk peran masyarakat sendiri sebenarnya dalam berbagai aspek, dalam berbagai profesi itu mereka melakukannya. Cuma di sini yang lebih menonjol adalah peran dari para mahasiswa, di mana di sini mereka melakukan aksi demonstrasi yang intinya menuntut pertanggungjawaban dari pemerintah agar lebih baik lagi lah ke depannya. Seperti itu sih. Terus, bagaimana upaya menegakkan keadilan bagi korban 1998? Kalau menurut Ibu, upaya penegakannya itu dapat dilihat dari dua faktor ya. Yang pertama bisa diselesaikan melalui jalur yudisial atau jalur hukum. Di sini kita bisa melakukan penyelidikan lebih mendalam dan juga si pelaku ini harus harus bertanggung jawab terhadap apa yang sudah dilakukan pada masa itu. Kemudian juga ada jalur non yudisial, artinya jalur non hukum. Mungkin di sini pemerintah bisa lebih aware gitu ya dalam menyikapi seperti mungkin ada permohonan maaf secara resmi terhadap para korban ketika itu. Mungkin itu sih. Di kota mana saja sih kerusuhan besar 1998 berlangsung? Kalau menurut Ibu sih hampir seluruh Indonesia pasti ya berdampak. Cuman memang mungkin hanya di kota-kota besar aja yang paling berdampak besarnya gitu kan, seperti di Jakarta. Jakarta mungkin kota-kota di sekitarnya juga pasti berdampak ya, kayak kita Tangerang. Kemudian di Medan, terus di Surakarta itu sih yang lebih besar dibanding kota-kota lain. Apa sih dampak tragedi 1998 bagi rakyat Indonesia? Iya, dampaknya pasti banyak ya. Cuma di sini yang paling utama atau paling krusial itu bisa dilihat dari dampak ekonomi, dari dampak sosial, juga dari dampak politik. Yang dampak ekonominya di situ berkaitan dengan terjadinya krisis moneter, sehingga kita mengalami keterpurukan ekonomi. Kalau dari dampak sosialnya lebih ke rasa trauma yang mendalam ya, apalagi bagi kaum minoritas pada saat itu. Kemudian kalau dari dampak politiknya tentu saja rezim pemerintah pada saat itu akhirnya berhasil digulingkan pada saat itu, dan kemudian muncullah masa reformasi hingga sekarang. Mungkin itu sih. Terima kasih ya, Bu. Sama-sama. Hai guys, di sini aku akan mewawancarai waktu yang bernama EM Gusnaini. Ya, aku akan menanyakan tentang tragedi 1998. Apa sih faktor utama yang menyebabkan terjadinya krisis yang memicu tragedi 1998? Itu adanya faktor ekonomi dan faktor politik. Faktor ekonomi yaitu harga sembako atau bahan pokok meningkat, apalagi susu balita semakin tinggi, barang semakin susah dicari. Nah, faktor politik yaitu pemerintahan Soeharto semakin pemerintahan Soeharto percaya pemerintah Orde Baru yang dinilai dengan adanya KKN. Oke. Terus bagaimana sih peran masyarakat dalam menuntut reformasi pada masa tragedi 1998? Terjadilah kerusuhan yang memacu mahasiswa semakin marah dengan adanya supaya Soeharto itu lengser dari jabatannya.
Terus bagaimana upaya menegakkan keadilan bagi korban 1998? Yaitu diadakannya upaya yang dilaksanakan antara lain melalui pemerintahan tim gabungan pencarian fakta. Dan di kota mana saja sih kerusuhan besar 1998 berlangsung? Kerusuhan diadakannya di kota-kota besar seperti Bandung, terutama Jakarta. Jakarta semakin banyak mahasiswa yang berontak dengan adanya pemerintahan Soeharto tersebut. Dan apa sih dampak tragedi 1998 bagi rakyat Indonesia? Dampaknya yaitu banyaknya rakyat yang di PHK dan semakin banyaknya pula pengangguran yang ada di Indonesia. Nah, semakin masyarakat Indonesia semakin terpicu dengan adanya kejadian tersebut.